Hari ini kita akan membahas tentang pengoptimuman dan anti turunan. Jadi hari ini tuh yang dibahas pengoptimuman itu adalah bagian dari aplikasi turunan ya. Dan satu lagi adalah anti turunan nanti yang akan kita pakai pada kuliah-kuliah berikutnya pada waktu kita membahas tentang integral ya. Nah, topik bahasan kita kali ini itu adalah tentang pengoptimuman, yaitu aplikasi nilai ekstrim global dalam kehidupan nyata, dan anti turunan yang merupakan proses kebalikan dari turunan. Ya, jadi nanti kita akan latihan soal ya seperti biasa ya. Pada prinsipnya matematik itu kan kalau dilihat bahasa dari ilmu pengetahuan ya. Jadi kalau kita lihat matematik itu cabangnya banyak gitu ya. Jadi ada yang matematika murni, yang abstrak sekali, ada yang kalkulus yang seperti kita pelajari. Pada prinsipnya apa yang kita terapkan sekarang itu sebetulnya sudah diperolehnya tuh sudah lama gitu ya. Jadi kalkulus itu adalah ilmu yang kita peroleh sebetulnya sudah lama sekali. Tetapi aplikasinya itu sedikit-sedikit gitu ya, lama-lama kita dapat banyak aplikasi dari kalkulus, tapi sebetulnya diperolehnya itu melalui proses yang cukup panjang. Jadi kalau kita mengembangkan ilmu pengetahuan, khususnya matematik, kadang-kadang sekarang belum terlihat terpakainya di mana gitu ya, tetapi beberapa puluh tahun kemudian biasanya terpakai. Jadi makanya kenapa yang kita pakai sekarang itu munculnya 100 tahun yang lalu gitu ya, atau malah sudah lebih jauh lagi dari itu. Tadi karena pada akhirnya ternyata ada gunanya yang kita pelajari itu ya. Oke, kita lihat dulu pengoptimuman dulu ya. Pada prinsipnya kalau pengoptimuman itu, sebentar, saya yang record aja. Saya deny ya. Nanti saya taruh di apa? Saya akan taruh di apa namanya? Di Google Drive kita ya, sebentar. Oke, sudah saya record. Jadi pada prinsipnya pengoptimuman itu adalah apa yang kita lakukan. Yang pertama kita punya masalah nyata dalam kehidupan sehari-hari. Biasanya masalah itu kan dalam bentuk yang verbal. Jadi karena dalam bentuk yang verbal, biasanya nanti kita formulasikan ke dalam suatu model. Biasanya modelnya itu karena kita ingin pengoptimuman, maka kita ingin mencari sesuatu yang maksimum atau mencari sesuatu yang minimum gitu. Jadi itu aplikasi dari apa? Itu aplikasi dari ekstrim global yang kita sudah pelajari. Ya. Kalau anti turunan itu proses kebalikan dari turunan. Jadi kalau kita punya tabel, Anda biasanya kan ada dua yang harus dihafal, tabel turunan dan tabel integral. Sebetulnya nggak perlu. Kalau Anda sudah hafal turunan, otomatis tabel integral harusnya hafal karena prosesnya sama gitu. Dia cuma antinya saja. Ya. Jadi contohnya misalnya kalau X kuadrat itu turunannya 2X, maka 2X itu disebut anti turunan dari X kuadrat. Ya. Nanti kita akan pelajari ini, munculnya nanti di mana? Munculnya nanti pada saat kita belajar tentang integral, ya, terutama dipakai di teorema dasar kalkulus, gitu ya. Jadi ini agak sebetulnya ini nanti dipakainya ke belakang gitu ya, tapi kita taruh di sini untuk menghemat waktu ya. Jadi kita lihat dulu. Jadi pengoptimuman itu adalah penerapan ekstrim global dalam kehidupan nyata. Jadi kalau misalnya kita mau mencari, kita kemarin kan yang kita pelajari apa? Kita punya fungsinya fx gitu ya. X-nya di suatu daerah asalnya, kemudian kita mau cari ekstrim globalnya. Kita sudah bisa mencari ekstrim globalnya macam-macam caranya. Bisa pakai metode selang tutup, bisa pakai uji turunan pertama kedua, tapi itu hanya bisa dapat lokal. Kalau sukar dari situ caranya gimana? Oh, pakai grafik gitu ya. Jadi itu yang nanti kita akan pelajari. Kalau kita mau melakukan pengoptimuman gitu ya, apa sih strateginya gitu ya? Jadi yang pertama
yang jelas kan kita harus memformulasi model pengoptimuman. Jadi kita punya masalah, kemudian kita ubah menjadi menjadi model matematik gitu ya. Kursor saya kelihatan nggak? Tadi nggak kelihatan ya. Jadi saya punya masalah nyata biasanya dalam bentuk verbal, kemudian kita yang bentuk verbal tadi kita ubah menjadi bentuk persamaan matematik. Jadi yang pertama buat dulu gambar permasalahannya, bisa pakai tabel, bisa pakai apapun yang kita bisa lakukan. Karena kita mau bekerja dengan fungsi, maka kita harus punya peubah. Jadi tetapkan dulu peubahnya apa. Nah, karena punya peubah biasanya kan ada satuannya. Misalnya volume, satuannya apa, misalnya sentimeter kubik, atau panjang, satuannya apa, meter, dan seterusnya. Jadi untuk memformulasikan model pengoptimuman, pertama kita buat dulu apapun itu untuk memudah pengertian kita, apa mau digambar, apa mau dibuat tabel gitu ya. Sesudah itu langkah berikutnya adalah tetapkan peubahnya yang mana. Nah, nanti kita lihat bahwa peubah itu bisa lebih dari satu gitu ya. Jadi tulis formula bagi fungsi tujuan. Jadi fungsi tujuan itu Y sama dengan fx-nya. Mau diapakan, mau dimaksimumkan atau mau diminimumkan gitu ya. Kemudian yang berikutnya, tadi kalau ternyata kan yang kita pelajari hanya fungsi Y sama dengan fx. Jadi Y bergantung dengan satu peubah X. Kalau misalnya ternyata si Y itu bergantung pada dua peubah, misalnya R sama H gitu ya, maka kita belum dapat mencari maksimum minimumnya. Kenapa? Karena kita baru belajar kalkulus satu peubah. Nanti di kalkulus 2 Anda belajar kalkulus 2 peubah, 3 peubah, dan seterusnya. Jadi kita harus membuat yang tadinya 2 peubah, itu kita eliminasi sehingga menjadi satu peubah. Nah, mengubah menjadi dari 2 menjadi 1 atau dari 3 menjadi 1 itu biasanya menggunakan apa? Ada batasannya nih, ada kendalanya atau constraint-nya. Misalnya, saya mau memaksimumkan keuntungan, tetapi ada syaratnya. Nah, karena ada syaratnya, biasanya itu bentuknya persamaan. Karena bentuknya persamaan, maka satu peubah bisa digantikan oleh peubah yang lain. Jadi dari tadinya 2, karena peubah itu bisa dinyatakan oleh peubah yang lainnya, maka biasanya nanti jadi berubah menjadi satu peubah. Gitu ya. Kemudian kita bisa aplikasikan sesudah Y sama dengan fx-nya dapat dan daerah asalnya dapat, kita bisa aplikasikan ekstrim global gitu ya. Jadi kalau kita mau melakukan ekstrim global, ingat selain punya Y sama dengan fx, kita harus punya daerahnya, daerah asal fungsinya yang gimana, mau globalnya sebagaimana gitu ya. Kalau selangnya tutup atau seluruh R gitu kan beda ya. Jadi tentukan dulu yang mau dibuat global itu di mana. Sesudah itu tentukan bilangan kritis seperti biasa. Titik ujung selang, titik stasioner, titik singular. Sesudah itu kita mau menentukan ekstrim global, bisa macam-macam. Bisa menggunakan metode selang tutup, tapi ada syaratnya kalau fungsinya kontinu dan terdefinisi pada selang tutup, atau boleh juga menggunakan uji turunan 1 dan 2. Uji turunan 1 dan 2 itu dipakai untuk menetapkan ekstrim lokal, tapi nanti kita lihat kalau ekstrim lokalnya hanya satu-satunya, dia akan menjadi global ya. Sesudah itu periksa jawabannya tentunya ya, kalau sudah kita dapatkan kita periksa jawabannya yang telah sesuai dengan yang diminta. Misalnya yang dimintanya apa? Apakah si X-nya atau si Y-nya atau XY-nya gitu ya. Jadi itu strateginya. Jadi pertama gambar, buat tabel atau apapun yang membuat masalah jadi lebih mudah. Tentukan peubahnya, satuannya apa, kemudian nyatakan si fungsinya, Y sama dengan fx, mau diapakan, mau dicari apa, maksimum atau minimum. Karena mau cari maksimum minimum global, tentukan dulu daerah asal fungsinya apa. Sesudah itu lakukan cara mencari ekstrim global. Boleh pakai metode selang tutup, boleh pakai uji turunan 1-2, yang kedua-duanya memerlukan bilangan kritis gitu ya. Sesudah itu kita dapat hasil. Oke. Jadi kita akan melihat bagaimana
caranya agar menentukan ekstrim global itu lebih mudah. Jadi yang pertama, kita kan tadi diminta menentukan bilangan kritis ya. Jadi kalau fungsi f kontinu itu hanya satu bilangan kritis, memiliki satu bilangan kritis, jenisnya itu stasioner atau singular. Ingat, kalau satu bilangan kritisnya itu bentuknya stasioner atau singular, berarti dia ada di dalam intervalnya. Jadi kalau ada di dalam intervalnya, contohnya misalnya, satu nih stasionernya. Kalau saya pakai uji turunan pertama, cuma ada satu titik kritis yang stasioner. Ini contohnya stasioner nih ya. Kenapa? Karena f aksen C-nya sama dengan 0. Ini juga f aksen C-nya sama dengan 0. Karena dia hanya satu-satunya, kalau dia maksimum lokal, maka dia akan maksimum global. Kalau dia hanya satu-satunya, maka tadinya minimum lokal menjadi minimum global. Nah, kalau uji turunan pertama, kita perlu menggunakan garis bilangan bertanda. Oh, kalau perubahannya dari plus ke min, gitu ya, maka kalau pakai uji turunan pertama kan gini ya, saya di C itu harus tahu tandanya, gitu kan. F aksen X tandanya apa? Oh, plus sama min. Di C gimana? Di C terserah, mau F aksen C-nya 0 boleh, nggak ada juga boleh, gitu ya. Jadi di sini tidak ada batasan apakah F aksen C-nya harus 0 atau tidak, juga di sini. Jadi kalau yang ini di C-nya, misalnya F aksen C-nya 0 gitu ya, kebetulan di gambar itu memang F aksen C-nya sama dengan 0. Tetapi boleh sama dengan 0, boleh juga tidak ada. Gitu ya. Jadi boleh titik singular, boleh juga titik stasioner, asal terjadi perubahan tanda. Kalau ini kan naik kemudian turun, turun kemudian naik. Ya. Kalau uji turunan kedua dipakai kalau apa? Kalau buat garis bilangan bertandanya sukar, gitu ya. Kalau fungsinya rasional kan mudah membuat garis bilangan bertanda. Tapi kalau tidak rasional, fungsinya biasanya membuat garis bilangan bertandanya sukar. Karena sukar berarti kita mencari tanda dari F double aksen gitu ya. Syaratnya apa? F aksen C-nya harus 0 dulu gitu ya. Kalau ini kan boleh tidak ada, kalau ini kalau tidak ada nggak jalan karena pakai uji turunan kedua. Kalau turunan pertamanya tidak ada, uji turunan keduanya ya nggak bisa dipakai gitu ya. Kalau F aksen C-nya sama dengan 0, berarti dia titik stasioner. Nah, cara menceknya gimana? Kalau F double aksen di C itu negatif, kalau negatif kan cekungnya ke bawah ya. Kalau cekungnya ke bawah, berarti ada yang titik yang terbesar, maka dia akan menjadi maksimum global. Tapi kalau dia F double aksen C-nya itu positif, dia cekung ke atas. Kalau cekung ke atas seperti mangkok, berarti ada yang paling kecil, maka dia menjadi minimum global, gitu ya. Jadi pada prinsipnya, kalau hanya ada satu bilangan kritis yang stasioner atau singular, berarti di dalam interval, itu pasti akan jadi ekstrim global gitu ya. Tinggal dicek pakai uji turunan pertama boleh, pakai uji turunan kedua boleh. Kalau uji turunan pertama F aksen C-nya boleh 0, boleh nggak ada. Kalau uji turunan kedua F aksen C-nya harus sama dengan 0. Ya. Uji turunan pertama dibuat kalau apa? Kalau buat garis bilangan bertandanya mudah. Uji turunan kedua dipakai kalau apa? Kalau buat garis bilangan bertandanya sukar gitu ya. Jadi kalau sukar ya cek aja di satu titik nilainya harus positif atau negatif. Sampai ini dulu ada pertanyaan? Nggak ada? Ada pertanyaan? Nggak ada. Oke, misalnya contohnya. Kita lihat dulu. Kita punya misalnya Anda ini mau lebaran kan ya, misalnya Anda mau bisnis menjual kue lebaran gitu ya, kue kering biasanya ya, cookies, mau dibuat dikemasnya itu ingin dalam bentuk kotak gitu ya, tetapi kotaknya itu dibuat dari selembar karton gitu ya, dengan panjang sisi masing-masing 12 cm, jadi bentuknya segi gitu ya, bentuknya segi. Kemudian ini 12 cm, kemudian ini juga 12 cm. Oh, kalau 12 cm kecil banget ya kuenya ya. Kemudian dia
membuat menjadi kotaknya itu dengan cara memotong persegi kecil pada keempat sudutnya. Jadi bentuknya persegi juga di keempat sudutnya. Bentuknya gini. Nah, sekarang yang ditanya, kalau sudah dipotong, kemudian ditekuk ke atas bagian ini, ya. Nanti ditekuk, nanti jadinya bentuknya kotak gitu ya. Yang ditanya katanya seberapa besar persegi yang harus dipotong. Jadi ini seberapa besar harus dipotong supaya apa? Supaya kapasitas tampung sebesar mungkin. Jadi kalau kapasitas tampung artinya apa? Artinya volumenya ingin yang maksimum. Jadi saya punya berapa peubahnya? Peubahnya tentunya tadi bagian yang harus dipotong, ya. Jadi yang bagian dipotong itu berarti bergantung kepada apa? Karena dia persegi, maka dia bergantung kepada panjang sisi persegi kecil tadi, gitu ya. Oke, sebentar. Nah, contohnya di sini. Kenapa salah ya? Di sini misalnya, saya punya perseginya tadi, ini kotaknya gitu ya. Kemudian dia dipotong ujungnya gitu. Ini kan digambar, artinya kan tadi teknik strateginya kan gambar dulu. Kemudian kalau ini dipotong, maka kalau ditekuk dia berbentuk kotak gitu ya. Berarti si perseginya itu ukurannya jadi gimana? Tadi sentimeter satuannya. Jadi pertama saya misalkan dulu gitu ya peubahnya. Misalkan X itu seperti pada gambar gitu ya, berarti panjang sisi, saya tulis persegi kecil aja ya, yang dipotong. Oke, boleh berkomentar ya. Nah, karena dia dipotong di kiri dan kanan gitu ya, maka saya punya berapa nih panjang ini? Panjang ini tentunya karena tadi 12, panjangnya jadi 12 kurang 2X gitu ya. Yang mau dihitung tadi apa? Kapasitasnya paling besar. Oh, berarti volume. Berarti saya punya besaran lain. Namanya volume. Volume itu bergantung pada apa? Bergantung pada X. Jadi Vx menyatakan apa? Volume kotak, itu ya. Volume kotak yang diperoleh tadi ya, volume kotak yang panjang sisi persegi yang dipotong itu X besarnya. Yang dipotong sebesar X gitu ya, sebesar X. Oke. Panjang sisinya satuannya apa? Sentimeter. Volume satuannya apa? Berarti karena sentimeter berarti sentimeter kubik gitu ya. Oke. Gambar sudah, ini langkah pertama. Langkah kedua memisalkan sudah. Langkah ketiga apa? Buat fungsi yang ingin dimaksimumkan atau diminimumkan. Kita ingin memaksimumkan atau meminimumkan tadi? Ayo boleh berkomentar. Kita ingin maksimumkan, betul kan ya? Maksimumkan. Maksimumkan apa? Maksimumkan si volumenya. Karena dia volume, berarti rumusnya apa volume itu? Panjang kali lebar kali tinggi, gitu ya. Panjangnya berapa? Panjangnya berapa? 12 dikurang 2X, betul? Lebarnya berapa? 12 dikurang 2X juga, gitu kan? Tingginya berapa? Tingginya ini, tadi yang dipotong, berarti tingginya itu adalah X nih. Tingginya itu ini. Ini tingginya, ini panjangnya, ini lebarnya. Oh, berarti tinggal dikali dengan, berarti rumusnya jadi berapa? 12 dikurang 2X dikuadratkan dikali dengan X. Boleh dikalikan, boleh dibiarkan begini juga boleh gitu ya. Kalau dikali-kalikan jadi berapa itu? Jadi 144 gitu ya. Dikurang berapa? 2 kali 12, 24. Dikurang 48X. Ditambah 4X kuadrat. Dikali dengan X gitu ya. Sama dengan berapa tuh? Saya mulai dari yang besar dulu supaya mudah. 4X pangkat 3 min 48X kuadrat ditambah 144X.
Sampai ini ada pertanyaan? Belum ada, Ibu. Belum ada ya? Dijawab ya, soalnya kalau enggak saya takutnya putus, saya bicara sendiri nanti. Oke, sekarang tinggal menentukan kalau punya fungsi, harus punya X, X-nya di mana gitu ya. Sekarang lihat dulu. Berarti si X ini daerah asal fungsinya, coba perhatikan. Saya punya X nih, X itu kan daerah yang dipotong. Paling kecil berapa? Ya paling kecil nggak dipotong, tapi kalau nggak dipotong berarti dia nggak jadi persegi panjang ya. Berarti dia itu di antara 0 sampai berapa? Sampai paling besar karena dia dari kiri dan dari kanan, berarti paling maksimum di sini. Ya. Jadi kalau dia dipotong kan dia persegi, jadi paling besar begini gitu ya. Berarti paling besarnya itu berapa? Setengahnya dari 12. Berarti X itu di antara 0 dan 6. Berarti kalau kita lihat saya punya fungsi V yang mau dimaksimumkan dan X-nya di antara 0 dan 6. Jadi lihat bentuknya fungsi ini, selangnya tutup gitu ya. Kalau selangnya tutup gimana? Kalau selangnya tutup, berarti saya boleh pakai metode selang tutup. Terus Anda kalau misalnya ada yang bilang, Bu, nggak mungkin X-nya 0. Kalau X-nya 0 kan nanti volumenya 0 gitu ya. Kalau Anda mau pakai selang buka juga boleh. Kalau pakai selang buka berarti nanti nggak bisa pakai metode selang tutup gitu ya. Karena saya pakai lebih besar sama dengan 0, saya pakai ini selang tutup yang memang di ujung-ujungnya 0 ya. Oke, sesudah mau maksimumkan ini tinggal mau dilakukan, mau pakai apa gitu kan? Mau pakai apa? Oh, saya mau pakai metode selang tutup. Kenapa? Karena V-nya cuma polinom. Kalau polinom itu kontinu di mana-mana, gitu ya. Jadi karena V adalah fungsi yang kontinu gitu ya. Yang kontinu di mana? Yang kontinu pada selang tutup gitu. Pada selang tutup 0,6, maka yang boleh dipakai apa? Maka metode selang tutup bisa digunakan gitu ya. Metode selang tutup berlaku gitu ya. Karena berlaku, saya tinggal melakukan metode selang tutup aja. Cari apa kalau pakai metode selang tutup? Oke, sini ya. Saya mau pakai metode selang tutup. Kalau metode selang tutup itu gimana caranya? Yang pertama, cari apa dulu? Pertama cari titik kritis gitu ya. Oke, cara cari titik kritis itu apa aja? Titik ujung, ya. Titik ujung selang. Titik ujung selangnya berapa? Titik apa aja? 0, kemudian 6 ya? 6. 6. Oke, apa lagi? Cari titik apa? Oh, cari stasioner. Cari dulu turunannya. Vx-nya tadi berapa ya? 4x pangkat 3 min 48x. Oke, dibantu ingat ya. 4x pangkat 3 min, betul ya? 48x kuadrat ditambah, betul ya? 144x. X-nya di mana? X-nya itu di 06 gitu ya. Berarti P aksen X-nya berapa? P aksennya itu menjadi 12. Betul? 12x kuadrat. 48 kali 2 berapa? 96 ditambah dengan 144 gitu ya. Supaya gampang difaktorkan dulu kali ya. 12 kali X kuadrat. 96 bagi 12 berapa? 4. Bukan. 8 ya? Iya, 8 ya. 8x tambah 12. Oke, supaya mudah. V aksennya ada di mana? Ingat ujung-ujung nggak ada. Berarti X-nya itu di 0-nya enggak, 6-nya enggak gitu ya. Ya berarti tinggal apa? 12 dikali berapa ini? Bisa difaktorkan? X min 6 ya? Dikali X min 2, betul? Betul ya? Betul. Jadi kalau saya mau cari titik stasioner, harus gimana? Titik stasioner itu saya ingin
Diperolehnya dari mana? Dari V aksen X sama dengan 0. Jadi titik stasionernya X sama dengan 2 atau X sama dengan 6. Yang ini di 06? Iya. Yang ini enggak ya? Berarti yang ini titik ujung kan, jadi titik stasionernya hanya apa? Titik stasionernya hanya satu gitu ya, kan dia harus titik dalam. Titik stasionernya hanya X sama dengan 2. Ada titik singular? Titik singular ada nggak? Ada nggak V aksen yang nggak ada? Di 06? Nggak ada ya, titik singularnya tidak ada. Oke, berarti saya sudah dapat titik kritisnya, berarti sudah itu ya. Jadi kesimpulannya, himpunan titik kritisnya ada berapa saja? Ada 0, 2, 26. kemudian 6. Sesudah itu apa? Buat tabel saya taruh di sini ya, supaya hemat. Tabelnya apa? Nah, tabelnya mudah, tinggal titik kritis, gitu kan? X sama Vx. Vx-nya berapa? Vx-nya adalah 4x pangkat 3. Jangan pakai yang itu, susah yang ngitungnya. Kalau pangkat-pangkat 3, ntar saya pakai yang ini ya, lebih mudah ngitungnya. 12 kurang 2x kuadrat dikali x. 12 dikurang 2x kuadrat dikali x, kan lebih mudah ngitungnya itu. Oke, di berapa? Di 0, 2, sama 6. Di 0 nilainya 0. Betul ya? Di 2 nilainya berapa tuh? 12 kurangi 4, 8 kuadrat, 64. Dikali 2 jadi berapa? 128. Tuh. Di 6 kalau dimasukkan 12 berarti 0. Ya, berarti ini adalah maksimum global. Nah, sesudah itu tinggal dicek yang diinginkan apa tadi. Soalnya tadi mana? Tentukan ukuran kotak yang dihasilkan. Jadi ukuran kotak yang dihasilkan. Berarti ukuran kotaknya berapa? Kan ukuran kotak itu ada apa tadi? Panjang, lebar, sama tinggi. Panjangnya itu tadi berapa? 12 kurang 2x ya? Berarti 12 kurang 2x, sedangkan tingginya itu adalah x. Berarti yang memaksimumkan itu x-nya tadi 2 gitu ya. 12 kurang 2x berapa? 8 gitu ya. Jadi ukuran kotaknya itu 8 kali 8 kali 2 gitu ya. Ukuran kotaknya. Oke, sampai ini ada pertanyaan nggak? Ibu, saya mau nanya, Bu. Boleh, boleh. Sebenarnya mau diminta diulang aja sih, Bu, di bagian cari selang 0,6-nya tadi, Bu. Selang 0,6. Oke, boleh saya naik lagi ya. Ini Ya. tadi. Kalau misalnya tadi kan yang kita ini kan ini dipotong nih. Kalau ini dipotong, yang ini kan dipotong juga, betul nggak? Kalau saya potongnya segini, yang ini jadi segini juga, betul nggak? Iya, Bu. Ya. Jadi paling kecil kan dari sini, ya. Tapi paling besarnya berapa? Paling besarnya nggak bisa lebih dari 6, betul nggak? Karena kalau dia segini kan, yang ini jadi nggak segi, betul nggak? Kalau saya potongnya segini misalnya. Yang ini jadi nggak kepotong kan? Karena dia bentuknya kan seragam, sama. Jadi maksimumnya berapa? Maksimumnya ya separohnya. Gitu? Oh, baik, Bu. Ya, karena saya mau pakai metode selang tutup, saya ambil titik ujungnya. Kalau nggak mau pakai selang tutup, berarti saya tidak bisa pakai metode selang tutup, tapi saya pakai uji turunan pertama. Ya, mau dicoba pakai uji turunan pertama? Jadi kalau saya mau pakai metode selang tutup, saya ambil X-nya di antara 0 dan 6, tutup gitu ya. Kalau mau pakai uji turunan pertama, saya ambil X-nya itu gini aja. Ya, tapi kalau X-nya di antara 0 dan 6, saya mesti pakai uji turunan pertama. Kenapa? Karena nggak bisa pakai metode selang tutup gitu. Kalau pakai uji turunan pertama mudah nggak? Mudah. Kenapa? Karena bentuknya X-nya di antara 0 dan 6, berarti titik kritisnya cuma apa? Titik kritisnya itu cuma 2 kan? Nanti tinggal buat garis bilangan bertanda di berapa? Garis bilangan bertanda V aksen kan?
P aksen X di berapa? Hanya di 2. Kenapa? Karena di ujung-ujungnya 0 sama 6 kan nggak masuk. Di 2 nilainya 0. Di kanan nilainya apa? Di kanan 2. Di kanan 2 nilainya berapa? Tadi kan di kanan 2, misalnya ambil 3. 3 kurang 2 positif, tapi ini negatif, ini positif gitu ya. Berarti naik, kemudian turun. Karena dia satu-satunya maksimum lokal, kan tadi kalau dia titik stasioner dan hanya satu-satunya, ya, maka kalau dia maksimum lokal, otomatis dia akan menjadi maksimum global gitu ya. Jadi saya gunakan uji turunan pertama, kalau X-nya di interval buka, gitu. Kalau mau pakai interval tutup, saya pakai metode selang tutup. Ya, jadi terserah Anda mau pakai yang mana, hasilnya sama aja. Karena di titik sama dengan 0 kan emang nggak mungkin kan nilainya tuh, volumenya kan 0. Di 6 juga volumenya 0. Ya, sudah menjawab? Ya, paham sekali Bu, terima kasih. Oke. Berikutnya ya, ada lagi yang mau bertanya? Kalau tidak ada, kita lanjut ke soal berikutnya ya. Nah, ini. Jadi pada prinsipnya, kalau tadi kan memaksimumkan ya, kalau yang ini inginnya menghabiskan sesedikit berarti minimum. Jadi ada perusahaan minuman soda, itu dia mau merancang kaleng minuman dengan volumenya 108 pi cm kubik, jadi sekitar 340 mili gitu ya. Jika harga bahan permukaan atas dan bawah, jadi atasnya sama bawahnya kan biasanya agak berbeda ya, biasanya kan atasnya ada agak beda sih memang ya, kalau Anda lihat biasanya lebih kokoh ya yang atas sama bawahnya. Itu harganya katanya 2 kali harga bahan yang untuk di samping gitu ya. Yang ditanya itu adalah tentukan ukuran kaleng agar menghabiskan biaya bahan sesedikit mungkin. Jadi pada prinsipnya, sebentar. Saya punya apa? Yang mau dimaksimumkan apa? Yang mau dimaksimumkan itu diminimumkan, maaf. Saya ingin meminimumkan biaya bahan gitu ya, biaya bahan kaleng. Karena dia biaya bahan kaleng, berarti bahan kaleng, lihat kalengnya bentuknya apa? Silinder. Karena bentuknya silinder, berarti kalau saya menghitung bahan kaleng, berarti saya harus menghitung apa? Menghitung permukaannya kan? Menghitung kulit tabung sama yang atas sama bawah. Tetapi yang atas, ini ada biayanya, beda. Yang atas sama yang bawah itu biayanya 2 kali lipat harganya, bahannya 2 kali lipat dari dari bahan yang ini. Jadi harga ini kalau saya sebut namanya H biasanya tinggi ya. Misalnya apa? Harga K gitu boleh, maka yang ini jadi 2K gitu. Ya, karena harganya yang atas ini harga tutup sama bawahnya itu 2 kali lipat dari harga yang di samping. Kemudian perlu apa lagi? Kalau biaya bahan kaleng berarti saya perlu tahu luasnya, luas tutupnya. Oh, kalau luas tutup tuh karena lingkaran, saya perlu jari-jari. Oh, berarti peubah pertama adalah jari-jari gitu ya. Kalau saya mau menghitung kulit tabung ini, maka saya perlu apa selain jari-jari? Saya perlu apa lagi coba? Perlu tinggi gitu ya. Tinggi biasanya bisa T, bisa H gitu ya. Jadi berarti saya peubahnya punya berapa? Yang pertama R, yang kedua H, punya apa lagi? Ingin menghabiskan biaya bahan sedikit mungkin. Misalnya luas bahan berarti ya. Berarti saya punya A itu merupakan luas bahan apa sebutnya kaleng gitu, kaleng soda. Sedangkan si A ini bergantung kepada apa? Bergantung pada 2 peubah. Jadi si A itu bergantung pada R dan H gitu ya. Ingat bahwa kita belum bisa mencari maksimum minimum 2 peubah. Ini kan 2 peubah atau 2 variabel gitu ya. Yang baru bisa apa? Yang fungsi dari R aja atau fungsi H saja. Berarti harus disubstitusi supaya jadi R saja atau H saja. Ditambah dengan apa supaya jadi satu peubah? Ditambah dengan kendala. Kendala itu ada batasan enggak? Ada. Batasannya itu apa? Batasannya itu kaleng itu isinya harus segini, gitu ya. Berarti volumenya
kaleng tadi itu harus 340 mili gitu ya. 340 mili itu kalau ditulis dalam matematik nulisnya 108 pi gitu ya, sentimeter kubik. Itu berarti ada kendala nih kalau volume kalengnya harus segini, berarti kan dia fungsi dari R sama H juga. Karena dia bilangan berarti bisa R sekian H atau H sekian R, berarti nanti jadi satu peubah. Ya. Ya, jadi sekarang yang pertama apa? Pertama, gambar kalau memudahkan gitu ya. Nah, ini tadi saya perlu R, perlu H. H itu apa? H itu tinggi. Ya, jadi saya misalkan dulu. Misalkan R itu adalah jari-jari kaleng tuh saya sebut silinder aja ya, lebih mudah. Jari-jari silinder. Oke, satuannya apa? Tadi mili kan ya? Bentar. Sentimeter, berarti sentimeter ya. Jadi ini satuannya sentimeter. Oke. Perlu apa lagi H? H itu apa? H itu tingginya silinder. Yang mau dimaksimumkan apa? Fungsinya itu adalah A. A itu fungsi dari siapa? A itu fungsi dari H dan R. Ingat ya. Kenapa? Karena dia menyatakan luas permukaan silinder, tinggi juga sentimeter satuannya, luas permukaan silinder, satuannya apa? Luas permukaan silinder itu ya satuannya apa? Sentimeter persegi ya. Luas permukaan silinder itu apa aja? Luas kulit sama luas atas. Yang diinginkan apa tadi? Biaya ya. Berarti saya perlu biaya. Oke, biaya itu B aja ya. A bergantung oke, tapi kita tidak perlu luas permukaannya ya. Berarti kita cuma perlu biaya. Oke, saya hapus saja. Yang ini saya sebutnya B gitu ya. Biaya itu bergantung dengan luas permukaan gitu kan. Jadi ini BHR itu sama dengan biaya luas permukaan silinder. Dalam apa? Dalam rupiah misalnya. Kemudian apa lagi? Diketahui harga bahan, ini sudah nih peubahnya. Diketahuinya apa? Diketahui harga bahannya gitu ya. Karena tidak disebutkan misalkan aja. Jadi diketahui harga bahan selimut itu misalkan sama dengan H gitu. Harganya K rupiah per sentimeter persegi gitu ya. Jadi harga bahan tutupnya, bahan tutup silinder, tutup atau alas silinder itu menjadi berapa? Menjadi 2 kalinya, menjadi 2K gitu ya. Rupiah per sentimeter kubik. Ingat, sentimeter persegi mau. Ingat bahwa ini konstanta, kalau ini peubah, yang ini kan peubah nih. Kalau yang ini konstanta, kenapa? Karena harga kan tetap ya, jadi jangan khawatir ini K-nya itu cuma bilangan. K-nya harus positif, kenapa? Karena harga kan. Apalagi yang diketahui? Volumenya mau berapapun R sama H-nya, volumenya itu tadi harus berapa? Pak lagi. Harus berapa? Masih ingat? Ada yang masih ingat nggak? 340 kayaknya Bu. 340 ya? Saya lihat. Harus sama dengan 108 ya. 108 pi sentimeter kubik dan itu sama dengan 340 mili gitu ya. Karena kita satuannya senti kan semua, jadi saya nanti pakai yang ini ya. Itu yang diketahui. Jadi bentuknya konstanta jadi ya. Jadi sekarang yang diketahui peubahnya sudah. Kemudian yang berikutnya apa? Yang berikutnya
fungsi objektifnya apa? Apa yang ingin dimaksimumkan, minimumkan tadi? Ingin diminimumkan ya. Jadi minimumkan siapa? Minimumkan biaya bahan tadi kan ya. Minimumkan siapa? Fungsi biaya HR. Jadi biayanya itu biaya apa aja? Biaya tutup dan alas ditambah apa? Ditambah biaya selimut ya disebutnya ya. Selimut silinder atau kulit silinder gitu ya. Selimut silinder dua-duanya ya. Oke, sekarang biaya tutup alas ada berapa? Karena tutup dan alas tuh biayanya sama, berarti 2 kali gitu ya. Luas alas sama tutup berapa? Nah, luasnya lingkaran. Berarti kalau lingkaran kan pi R kuadrat. Oh, berarti 2 kali pi dikali R kuadrat. 2 itu karena tutup sama alas. Pi R kuadrat luas masing-masing. Tapi setiap 1 cm persegi, harganya itu K. Berarti dikali dengan K. Jadi ini kan ini luasnya gitu ya. Ini ada 2, ini biayanya gitu. Oke, kalau biaya selimut jadi berapa? Selimut berapa biayanya? Ada berapa? Cuma ada 1. Oh, berarti 1 aja. Luasnya berapa? Luasnya itu gimana? Luas silinder? Luas selimut silinder rumusnya gimana? Masih ingat ya? Keliling lingkaran dikali tinggi. Keliling lingkaran berapa? 2 pi R, ini keliling lingkaran, dikali tingginya gitu kan ya? Dikali harganya gitu kan. Jadi ini adalah luas selimut dikali dengan harga. Karena cuma ada 1 selimutnya ya pengalinya cuma 1. Sudah selesai? Berarti ini ada 2 nih, ini 2 itu karena dia tutup dan alas. Oke, jadi rumusnya berapa? Supaya mudah kan fungsinya, lihat fungsinya itu dari H dan R. Jadi saya keluarin dulu biar gampang lihatnya. Yang bisa dikeluarkan apa? 2pi sama K. Ini semua bilangan positif nih. Dikalikan R kuadrat, betul? Ditambah R dikali H. Ada yang salah? Sudah betul? Ya? Ya, Udah betul. Itu enggak 2K ya, Bu? Yang mana? Oh, harganya ya? Iya. Betul, ya 2K ya. Karena tutup dan alas 2K ya, betul ya? Kan tadi 2 kali lipat. Harga ini itu adalah K, harga ini itu adalah 2K. Betul, harganya 2K. Berarti ini 2R kuadrat ya? Betul? Betul, udah betul. Masih ada yang salah? Enggak? Sudah betul? Udah oke ya? Nah sekarang, dia fungsi H sama R. Karena dia fungsi H sama R, betul kan? 2πk, 2R kuadrat, 2πk, R kali H. Oke. Dia fungsi 2 peubah, belum bisa meminimumkan kalau fungsinya 2 peubah. Bisanya cuma 1 peubah. Oh, tambahkan tadi syaratnya. Syaratnya apa? Syaratnya mau berapapun H sama R-nya, dia harus jadi silinder yang volumenya itu adalah 108 gitu ya. Berarti volume silinder itu rumusnya gimana? Tinggal luas alas kali tinggi kan? Pi R kuadrat dikalikan dengan H gitu ya. Dan itu harus sama dengan 108 pi ya. Berarti pi-nya boleh dicoret. Karena R kuadrat nanti ada akar susah ya, udah H aja. Jadi H-nya berapa? 108 per R. Boleh tuh substitusi ke sana. Jadi dapatnya jadi apa? 2 pi K gitu ya. Dikali 2R kuadrat ditambah mana? R sebentar. R dikalikan
Bentar, H-nya menjadi berapa? R kuadrat, maaf ya. Betul? Oke, jadi R dikalikan 108 dibagi dengan R kuadrat. Itu ya. Kalau saya tulis sederhanakan dulu. Duanya keluar aja biar gampang. 4 pika dikali R kuadrat tambah berapa ini? Ini hilang sama ini 108 bagi 2 jadi berapa? 54 per R. Itu. Sudah. Jari-jarinya harus gimana? Jari-jarinya kita nggak tahu syaratnya, tapi kalau yang jelas harus positif. Udah daerahnya. Jadi sekarang fungsinya jadi gimana? Kalau tadi fungsinya dalam H dan R, sekarang fungsinya hanya dalam R saja. Karena dalam R saja, berarti aman, kita bisa menyelesaikannya. Bisa pakai metode selang tutup enggak? Bisa pakai metode selang tutup enggak? Coba, saya tanya. Yang ini boleh pakai metode selang tutup enggak? Menyelesaikannya. Ada yang tahu? Boleh pakai metode selang tutup nggak? Nggak boleh ya? Boleh atau boleh? Boleh atau enggak? Nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena tadi kan selangnya harus tutup. Sedangkan R positif itu kan selangnya gini kan? Buka kan? Jadi nggak boleh pakai metode selang tutup. Karena metode selang tutup nggak boleh, berarti kita harus mengerjakannya pakai apa? Pakai yang biasa tuh pakai uji turunan pertama. Ya. Ingat ya, rumusnya 4 pika R kuadrat tambah 54 per R. Oke, berarti sekarang kita cari maksimum globalnya dulu. Minimum global ya. Jadi harus pakai apa? Pakai turunan pertama. Tadi VR-nya apa tadi? Sama dengan 4 pika tadi ya. Dikali berapa? 4 pika dikali R kuadrat plus 54 per R. 4 pika dikali R kuadrat plus 54 per R dan R-nya positif. Oke, berarti cari apa dulu? Titik kritis ya. Cari titik kritis berapa V aksen R? 4 pika konstanta nih ya. Jadi tetap aja. Berarti turunan R kuadrat berapa? 2R. Turunan 54 per R berapa? 54 R pangkat min 1, berarti min 54 R pangkat min 2 gitu ya. Atau kalau saya tulis jadi 4 dikalikan K dikali berapa? Kali 2R dikurang 54 per R kuadrat dan R-nya positif. Bentuknya ini apa? Bentuknya sih fungsi rasional gitu ya. Kalau bentuknya fungsi rasional nyarinya pakai garis bilangan bertanda juga mudah gitu ya. Pakai uji turunan kedua juga boleh. Tapi karena ini fungsi rasional saya pakai uji turunan pertama aja ya. Jadi saya pakainya apa? 4 pi dikalikan K, samakan dulu penyebutnya gitu ya. Dapatnya apa? 2R pangkat 3 dikurang 54 dibagi R kuadrat, R-nya positif. Ayo, buat garis bilangan bertandanya. Pembuatnya nolnya dulu berapa? V aksen R sama dengan 0, saya dapat titik stasioner kan ya? Karena R-nya positif, bawah tidak pernah 0. Jadi akibatnya apa? 2R pangkat 3 kurang 54, jadi 0. Berarti saya dapatnya berapa? R-nya itu 54 per 54 ya, pindah ruas dibagi 2, kemudian diapakan? Di akar R pangkat 3-nya segini, 54 bagi 2 berapa? Udah 7 ya? Ya, Ibu. Udah 7, berarti R-nya berapa? 3 ya? R-nya 3 ya, betul? 3 kali 3, 9, 27 kan? Jadi R-nya 3. Oke, berarti saya udah dapat tuh R-nya 3. Karena R-nya 3, ingat di sini cuma dari 0 ke kanan, ini 3. Nah, di 3 turunannya 0, ini lambangnya siapa? Lambangnya dari V aksen R. Kenapa? Karena cuma rasional, saya buat garis bilangan bertanda, nggak apa-apa, mudah kok.
Di kanan 3, coba masukkan di kanan 3 10 gitu, 100, 200, oh, berarti positif ya. Kalau 10 kan 2R pangkat 3, 100, 200 kurang 54 positif. Berarti negatif, berarti turun, kemudian naik. 3-nya di DF di 0 plus sehingga berarti ini jadi apa? Jadi minimum lokal gitu ya. Minimum lokal tapi cuma satu-satunya. Karena cuma satu-satunya dia otomatis menjadi minimum global ya. Jadi sudah dapat minimum globalnya. Yang ditanya apa? Yang ditanyanya apa tadi? Suruh nyari apa? Ukurannya atau apa? Mari kita cari lagi ya. Tentukan ukuran kaleng, ukuran kaleng. Yang ditanya itu ukuran kaleng. Jadi di R sama dengan 3, dia minimum lokal yang hanya satu-satunya jadi minimum global. Berarti ukuran kalengnya harus berapa? Ukuran kaleng itu kan bergantung pada apa? Pada R sama pada H. R-nya 3, H-nya harus berapa tadi? H-nya, lupa lagi. H-nya sama dengan 108 per R kuadrat nih. Ya, jadi H-nya sama dengan 108 dibagi R kuadrat. Berarti sama dengan 108 dibagi R kuadrat, 3 kuadrat. Berarti 108 per 9 ya. Nggak usah saya hitung, nggak sederhanakan ya. Berarti jari-jarinya harus 3 cm, H-nya harus 108 cm. Jadi ukuran kaleng ya, yang biayanya paling minim. Oke, ada pertanyaan? Jelas ya? Oke, kalau jelas kita bisa pindah ke berikutnya. Sudah capek belum? Masih di kampus atau sudah di rumah? Sudah di rumahnya masing-masing? Masih ada yang di kampus ya? Ya, kita mau satu contoh lagi. Nah, ini agak panjang sedikit ya. Dan ini saya nggak nulis sendiri. Kenapa? Karena angkanya jelek-jelek gitu ya. Ada sebuah perusahaan kontraktor jalan raya diminta untuk membangun jalan yang menghubungkan kota kecil A dan kota besar B. Jadi kota kecil, kota asri A, dan pusat kota, kota besar B. Jadi ada 2 kota, A sama B. Kota besar terletak di jalan lama. Kita gambar dulu aja, membayangkan. Ini taruhlah ini jalan lama gitu ya. Katanya apa? Kota B, kota besar terletak di jalan lama yang membentang dari arah barat ke timur. Dari arah barat ke timur, dari sini ke sini ya, betul ya? Barat ke timur kan? Dia terletak di sini, taruhlah misalnya dia di sini gitu ya, B. Terus apa lagi? Kota asli terletak 10 km sebelah utara. Utara itu mana? Atas ya, utara di sini berarti sekitar ini. Terletak 10 km sebelah utara dari titik jalan lama. Kalau jarak terhadap garis harus tegak lurus kan ya. Jadi ini tegak lurus gitu ya. Jalannya ini 10 km. Tapi posisinya di mana? 10 km dari titik jalan lama, yaitu 40 km sebelah barat, betul ya. Kalau sebelah timur kan berarti dia di sebelah sini ya, karena di sebelah barat berarti di sini, betul. Ini adalah kota. Ya, kalau sebelah timur kan posisinya berarti di sebelah kanan ini. Masih nggak kelihatan kursornya. Karena di sebelah barat kan berarti di sini ya, kalau di sebelah timur berarti ke sana kan gambarnya. Panjangnya berapa katanya? 40 km. Ya, ini 40 km. Nah, kemudian mau dibuat jalan nih ya. Tentukan lokasi penghubung C di sepanjang jalan lama. Jadi dia mau dikasih penghubung gitu ya di satu kota di jalan lama.
Jadi mau dicari satu kotak C di jalan penghubung lama ini gitu ya, kan ini mungkin masih panjang, nggak jelas. Pokoknya taruh ada satu kotak C di sepanjang jalan lama yang memungkinkan para pengguna mencapai pusat kota dari ACB dalam waktu secepatnya. Kalau dalam waktu secepatnya C mungkin nggak di sini, di daerah sini? Dari A mau ke B secepatnya. Tapi dia nggak bisa langsung gitu ya. Bisa langsung karena mau buat jalan baru kelihatannya ya. Jadi dia tentukan lokasi penghubung C di sepanjang jalan lama yang memungkinkan para pengguna mencapai pusat kota melalui rute ACB dalam waktu secepatnya. Jadi mau kelihatannya mau buat jalur dari A ke B secepatnya gitu ya. Kalau mau secepatnya kan nggak mungkin dia ke sini dulu baru ke sana, kan lebih jauh, betul ya. Tetapi ada batasannya. Kecepatan maksimum di jalan baru, berarti membuat jalan baru. Membuat jalan baru dari A ke B gitu ya, tapi mutus gitu nanti nyambung ke jalan lama. Jadi buat jalan baru dari A ke C, kemudian ke B, tapi dalam waktu yang secepatnya. Jadi karena secepatnya nggak mungkin si C ada di sebelah sini. Ya, masuk akal ya. Berarti C itu di sekitar ini. Jadi si C itu di sekitar ini nih. Dari sini sampai sini. Jadi posisinya nggak tahu di mana, tapi dia harus secepatnya. Taruhlah misalnya di sini, karena kita nggak tahu apakah ini paling cepat gitu ya. Kenapa? Karena ada batasannya. Di jalan yang baru, karena dia masih baru, mungkin ya dibatasi. Oh enggak, karena dia masih baru, tol yang baru kan biasanya masih jelek ya. Nggak rata gitu ya. Kalau kita lewat Pantura kan, ada tolnya yang ke arah sana tuh masih nggak enak itu kalau dilewatin, jadi nggak boleh ngebut gitu, dibatasi 80 km per jam. Oke, berarti yang di sini itu dibatasi 80 km per jam maksimum. Yang ini limitnya ya, limit kecepatan. Limit kecepatan. Oke, limit kecepatannya yang ini 80 km per jam. Yang di jalan ini jalan baru. Jalan baru. Kalau yang di jalan lama, limit kecepatannya 100. Yang ini limit kecepatannya 100 km per jam. Katanya, kan ingin waktu yang secepatnya. Kalau waktu yang secepatnya, yang diambil kecepatannya yang mana? Anda ingin pergi secepatnya. Berarti yang dipakai kecepatannya yang mana? Maksimumnya 80 km per jam. Anda ingin sampai secepatnya. Berarti kecepatan Anda harus berapa? Ya 80 gitu ya. Karena kan mau secepatnya. Jadi kalau mau secepatnya di jalan Anda, A ini Anda ngebut nih 80 km per jam. Di jalan C sampai B 100 km per jam. Kenapa? Karena ingin secepatnya. Ya. Nah sekarang, kalau ingin secepatnya, sekarang yang ini dulu nih, gambar yang ini dulu ya, ini ya. Nih, saya kasih strip tadi. Yang ini dari A ke C nih, dari A ke C. Saya baru bahas yang ini ya, nanti kalau A bisa, yang B otomatis bisa. Kalau dari A ke C, berapa waktu yang ditempuh kalau dia ingin kecepatannya 80 km per jam? Coba V itu sama dengan 80 km per jam. Berarti yang kita perlukan apa? Kecepatan, ayo rumusnya apa? Jarak ya. Jarak AC dibagi waktu yang ditempuh. Sedangkan kita kan mau nyari waktunya ya. Berarti T-nya itu sama dengan berapa? AC dibagi 80. Nah, AC ini kan harus tahu berapa panjangnya gitu ya. Tapi kan harus punya peubah. Kenapa? Karena kalau nggak punya peubah, kita nggak bisa memaksimumkan atau meminimumkan gitu ya. Peubahnya mau apa? Karena ada dua yang harus dihitung, ini sama ini gitu ya. Berarti harus ada peubah yang menghubungkan keduanya. Yang paling enak yang mana? Yang ini diambil peubah. Misalnya dia namanya X. Kalau ini X, saya gambar lagi di sini. Kan A, ini C, ini A, ini C, ini B gitu ya. Jarak AC jadi berapa? Kalau ini X, ini 10. Yang ini panjangnya 40. Jarak AC jadi berapa?
jarak AC ya pakai Pitagoras ya. Akar berapa? 10 kuadrat ditambah X kuadrat. Betul nggak? Akar 10 kuadrat ditambah dengan X kuadrat. Jarak BC berapa? CB. Kan dari A ke C. Jarak CB berapa? Jarak CB karena segini sudah X, berarti dia jadi 40 kurang X. Betul nggak? Ya. Jadi sekarang, coba saya tulis di sini. Yang ini dulu. P. Saya sebut peubahnya apa aja. Peubahnya itu berarti hanya satu, namanya X ya. X itu jarak dari mana? Jarak tegak lurus ini ya ke sini nih. C sama jarak tegak lurus A. Jadi kalau A itu diambil tegak lurusnya, maka jarak ini saya sebut O aja. Jarak dari O ke C itu sebutnya X gitu ya. Kenapa? Karena saya nanti dapat jarak AC sama jarak CB gitu ya. Jarak AC dipakai untuk menghitung apa? Menghitung waktu dari A ke C secepatnya. Secepatnya itu artinya kecepatannya 80 km per jam. Dan rumusnya T ini. Kalau yang ini saya hitung apa? Saya sebutnya T1. Kalau yang ini berarti harus berapa kecepatannya? Kecepatannya harus ngebut paling cepat karena pengen cepat-cepat 100. Dibagi V-nya 100. Berarti 100 itu apa? Kecepatan jarak dibagi waktu. Jaraknya berapa? Jaraknya tadi 40 dikurang X gitu ya. Karena ini kan jadi 40 kurang X. Berarti jarak AC gitu ya. Jarak AC-nya tadi 40 kurang X dibagi dengan 8. Apa ini? Ini apa sih? Tadi saya nulis apa? Oh, ini 80 yang tadi ya. Berarti jarak, saya tulis dulu ini aja. Sama dengan jarak CB gitu dibagi dengan waktu gitu. Waktunya T2 yang kita mau cari T2-nya. Berarti T2 berapa? T2 itu sama dengan jarak CB dibagi dengan 100 gitu ya. Jarak CB-nya berapa? Jarak CB-nya 40 kurang X. Jarak AC-nya berapa? Jarak AC-nya 10 akar 10 kuadrat ditambah X kuadrat. Jadi yang ini itu jadi berapa? Akar 100 plus X kuadrat dibagi dengan 80. Ini 80 bikin bingung. Yang ini jadi berapa? Jadi 40 dikurang X dibagi dengan 100. Ini saya masih bahas yang ini ya. Yang kecepatannya di jalan baru 80. Yang kecepatannya di sini 100. Gitu ya. Sampai ini dulu ada pertanyaan. Nggak ada? Oke. Jadi soalnya fisika ini ya, karena ada kecepatan, jadi ada jarak dibagi waktu gitu ya. Berarti pertama tadi kan mau apa? Oh, mau meminimumkan waktu tempuh. Ya, karena mau meminimumkan waktu tempuh, berarti saya harus buat jaraknya dulu tadi ya. Tadi misalkan X itu menyatakan jarak lokasi, oh berarti di sini nih. Berarti saya punya yang ini 40 kurang X, yang ini akar 10 plus X kuadrat. Tadi kalau kecepatannya 80 sama 100, berarti waktunya jadi berapa? Waktu ini berarti menjadi jarak AC, ini kan jarak AC nih, dibagi dengan kecepatannya 80. Yang ini jarak apa? Jarak CB dibagi dengan kecepatannya 100 berarti. Ya, yang ini jarak AC, yang ini jarak CB gitu ya. Yang ini apanya? Ini kecepatannya. Jadi dengan cara yang serupa, kalau kebalikannya. Kalau V1-nya 100 di jalan baru boleh ngebut, di jalan lama kalau sudah jelek jadi 80 misalnya. Oh berarti tinggal pembaginya aja yang diubah. Betul ya? Yang tadinya 80 jadi 100, yang 100 jadi 80. Intinya sama. Ya. Sampai ini dulu ada pertanyaan. Ini nggak ditulis ya. Si X itu peubahnya ada satuannya adalah kilometer ya. Kemudian si kecepatan kan tadi kilometer per jam ya satuannya. Sedangkan P berarti waktunya dalam apa? Dalam jam gitu ya. Tadi kan katanya diminta tuliskan dulu. Sampai ini ada pertanyaan? Jelas, Bu. Jelas ya. Ya, berarti kalau sudah berarti yang mau di fungsi tujuannya sudah dapat, mau diapakan, mau minimum. Ya, kenapa harus minimum? Karena saya mau secepatnya. Jadi secepatnya itu waktunya paling pendek gitu ya.
Kita lihat yang pertama dulu, yang waktu tempuhnya 80 sama 100, berarti T1X. Oke, cari minimum globalnya. T1X lihat fungsinya bukan rasional. Ya. Kemudian OX-nya belum disebut. Tadi saya belum menerangkan X-nya ada di mana gitu kan. Nah, kenapa X-nya di antara 0-40? Karena X-nya itu terletak di sini kan, dia bisa begini, atau bisa juga paling jauh kan ke sini. Jadi makanya si X-nya dari 0 sampai dengan 40, karena jarak segini itu 40. Jadi posisi X itu paling kecil 0, paling besar 40. Jadi si X-nya dari 0 sampai 40. Karena X-nya dari 0 sampai 40, sebetulnya kita bisa pakai metode selang tutup, betul nggak? Fungsinya itu kontinu nggak? Kontinu karena 100 plus X kuadrat positif ya, 40 min X juga positif. Oke. Nah, di sini dia menggunakan dua cara rasanya ya. Kita lihat dulu yang pertama ya. Yang pertama itu dia menentukan solusinya dulu. Cari minimum global. Minimum globalnya itu pakai yang kayaknya pakai uji turunan pertama ya, atau uji turunan kedua. Sebentar. Bentuknya T1. Menurunkan ini bisa dapat ini? Turunannya bisa dapat? Bisa menurunkannya? Bisa ya? Kan cuma 100 plus X kuadrat. 100 plus X kuadrat kan akar ya. Jadi turunannya itu kan kalau T1X-nya itu berarti T1 aksen X-nya tinggal berapa? 1/80 kali turunan ini. Turunan akar itu sama dengan 1/2 akar gitu kan? Akar 100 plus X kuadrat. Karena dia dalamnya bukan akar aja, ada fungsi, berarti kali turunan fungsi yang dalam, berarti kali 2X hilang. Jadi ini jadi 1/40. Sebentar. Oh, ini sama ini betul. Jadi 1/80. Jadi X per 80. Yang ini 40/100 konstanta. Min X per 100 turunannya berapa? Min 1/100. Mau dicari titik stasioner. Oke, cari titik stasionernya. Yang ini jadi min 1/100 gitu ya. Cari titik stasionernya dapat apa? Dapat, samakan dulu penyebutnya. Jadi 100X gitu kan. Ini kan mengakibatkan 100X ke sini kan dikurang 80 akar 100 plus X kuadrat per gitu kan, per 100 dikali ini gitu kan, 100 kali 80 dikali akar 100 plus X kuadrat itu harus sama dengan 0. Berarti yang 100X dikurang 80 plus ini itu harus sama dengan 0, pindah ruas. Jadi 100X pindah ruas ke kanan, dapatnya ini 80 akar 100 plus X kuadrat. Sudah itu dicari. Oke, cara nyarinya gimana? Cara nyarinya kedua ruas dikuadratkan. Gitu ya. Karena kedua ruas dikuadratkan, 100X jadi 100. Sebentar. Ini dihilangkan dulu nih. Jadi 10X sama dengan 8 gitu ya. Kemudian supaya akarnya hilang dikuadratkan. Ya, karena dikuadratkan 10X jadi 100X kuadrat. Saya kelihatan 10X jadi 100X kuadrat. Yang ini dikuadratkan 60 akarnya hilang. Gitu ya. Kita ingin tadi ini sama dengan 0. Sebentar, sudah ya. Berarti 100X, berarti 30. Ini dikali dulu 64X kuadrat, pindah ruas ke sana gitu ya. 100X kuadrat dikurangi 64X kuadrat, jadi 36X kuadrat, 64 kali 100 ini. Jadi tinggal dibagi, disederhanakan, dapat ini, X kuadratnya dapat 40/3. Bilangannya jelek nih ya, 40/3, 13,3. Ingat, dia harus di interval ini. Ya. Jadi, sesudah dapat, lihat bahwa bentuk turunannya kan bukan fungsi rasional ya. Bentuknya gini nih. Betul nggak? Jadi karena bentuknya begini, buat garis bilangan bertandanya sukar. Karena buat garis bilangan bertandanya sukar, pakai uji turunan kedua saja gitu ya. Kalau uji turunan kedua tinggal apa? Cari turunan kedua. Turunan kedua dari ini apa? Pakai UV, ini U per V, turunan ini 0 ya. U per V itu berarti kan U aksen V
boleh dikalikan ke atas juga boleh. T double aksennya bisa menghitungnya? Bisa ya? Jadi ini kan T1 aksen X-nya kan sama dengan berapa? Sama dengan 1/80 dikali X dikali 100 ditambah X kuadrat pangkat min setengah gitu ya. Dikurangi 1/100. Nah kalau menurunkan ini kan mudah kan? Jadi tinggal ini U, ini V gitu ya. Ini turunan ini 0. Nanti dapatnya seperti ini. Ya, kalau dicek satu-satu tidak sukar. Begitu diturunkan 2 kali, dia akan dapatnya segini. Nah, karena garis bilangan bertandanya sukar, berarti saya tinggal masukkan aja di sini. Di dalam ini hasilnya berapa? Ternyata positif. Masih ingat kalau positif itu apa? Cekung kemana? Cekungnya ke atas. Karena cekung ke atas berarti dia merupakan minimum global. Jadi waktunya itu tadi harus berapa? Jadi yang ditempuh. Jadi yang ditempuh itu sebesar 13,3 jam, gitu ya. Oke, saya tulis dulu ya. Jadi sebentar ini X. T1 double aksen, oke. T1, oke, salah. Ini kan titik yang ini kan titik kritis ya. Ini titik kritis, Mas. Ini titik kritisnya. Jadi yang belum hasilnya. Kalau hasilnya harus dimasukkan ke T1. Jadi T1 40/3 sama dengan 19/40 atau 0,475 jam ya, setengah jam lah kurang lebih gitu ya. Kalau digambar grafiknya seperti ini ya. Jadi kalau kita lihat kalau ingin menetapkan si X-nya tadi itu kan X itu titik kritis ya. Berarti posisinya itu ada di 40/3. Tadi kan ada gambarnya gini ya. Ini kan 0, ini 40 ya. Nah, dia itu posisi X-nya adalah 13,3 di sini nih. Jadi si jalan si C-nya itu ada di sini, kemudian ke sini. Jadi jarak ini 13,3 itu adalah yang membuat dia tercepat, tetapi dengan kecepatan tertentu. Tadi kan kecepatannya di sini berapa tadi ya? 100 ya? Lupa. Ini 100. Yang ini 100 ya? Yang ini 80 atau terbalik? Lama kalau satu-satu. Oke, ini dengan kecepatan tertentu lah ya pada prinsipnya. Saya lupa tadi ini yang atas kecepatannya berapa ya? Yang 180 apa 80-100? Yang kecepatannya 80 sama 100. Kalau online itu kesulitannya karena halamannya cuma satu gitu. Jadi kalau mau bolak-balik repot. Apalagi kalau munculnya satu-satu gitu. Ini tadi 80 km per jam, yang ini 100 km per jam. Jadi kalau 80 dan 100, maka posisi kota C-nya 13,3 meter dari O, dan waktu maksimumnya adalah 0,45. Jadi ini tadi titik kritis, masih ingat ya? Yang ini menyatakan apa tadi nilainya, waktu. Ya, sampai ini dulu ada yang mau bertanya? Sudah ada? Aman? Aman, Bu. Berikutnya ya. Yang berikutnya sekarang. Sekarang kalau dia kecepatannya gitu tadi, yang kecepatannya itu sekarang beda. Kalau tadi 80, yang ini sekarang kecepatannya 100, yang ini 80 dibalik gitu ya. Ini A, ini C, ini B. Ini O-nya. Kalau dibalik tadi kita sudah tentukan bahwa persamaannya sama, cuma pembaginya aja, karena di sini 100 ya berarti pembaginya 100, di sini 80. Oke, sesudah itu tinggal cari titik kritisnya. Titik kritisnya diperoleh dari turunan kedua. Turunan keduanya sama seperti tadi cara mengerjakannya, diperoleh hasilnya sama dengan 0. Karena hasilnya sama dengan 0, lihat bahwa ternyata dapatnya itu 9x kuadrat sama dengan min 2500, berarti tidak ada x yang memenuhi gitu ya.
Tidak ada X yang memenuhi. Karena tidak ada X yang memenuhi, berarti dia tidak punya titik kritis. Ya. Kemudian karena tidak ada titik kritis, pakai apa? Pakai metode selang tutup. Kenapa? Karena si T2-nya continue pada selang tutup gitu ya. Pada selang tutup berapa? Pada selang tutup 0,40. Karena di tengah itu tidak membuat dia menjadi maksimum minimum, berarti kemungkinan besar adalah di ujung-ujung selang gitu ya. Jadi kalau dibuat ini tabelnya itu dia cuma buat X-nya di 0 sama 40 gitu. Kemudian dihitung berapa T2X-nya. T2X-nya itu di 0 itu adalah 0,6, di 40 itu 0,412. Maunya yang paling mana? Yang paling minimum berarti yang ini. Jadi berarti X itu 40 itu menyatakan di kota mana berarti? Oh, berarti dia di sini. Maksimumnya di sini, berarti dia gini. Jadi si C-nya sekarang di sini gitu ya. Kenapa? Karena dia diperoleh di ujung. Jadi tidak lagi di antara 0 O sama B, tapi dia di ujung aja langsung. Jadi buat jalan baru, dia nggak lewat jalan yang lama. Kalau kecepatan yang di atas itu adalah 100. Ya, waktu yang ditempuhnya berapa? 0,4 jam, lebih cepat dibandingkan yang tadi. Tapi kalau tadi kan strateginya berbeda, di jalan baru 80, di jalan yang lama 100. Ya, jadi dengan cara seperti itu, dengan mengatur kecepatan, kita bisa buat mendesain jalan yang kurang lebih kita tahu waktu tempuhnya tercepatnya berapa gitu ya. Kalau waktu tempuh terlambat ada nggak? Nggak berguna kan kalau waktu tempuh terlambat kan? Ya betul nggak? Kalau waktu tempuh terlambat nanti semua orang jalannya pelan-pelan gitu ya. Kayak sampai ini ada pertanyaan nggak? Jadi ini tuh saya tulis begini, kenapa? Karena angka-angkanya jelek gitu ya. Jadi menuliskannya lama, nanti cari bilangannya berapa gitu. Oke, mencari turunannya tidak sukar hanya karena ada bentuknya akar aja kayaknya serem gitu menurutkannya. Tapi sebetulnya enggak, akarnya tinggal dibuat pangkat setengah aja, nanti tinggal diturunkan seperti biasa pakai aturannya. Ya, sampai ini ada pertanyaan? Nggak ada? Jelas, Bu. Jelas ya, pindah topik sekarang ya. Tadi kan hari ini topiknya ada 2. Pertama pengoptimuman, jadi pengoptimuman mencari maksimum minimum global. Dan yang sekarang yang terakhir itu adalah mencari anti turunan. Ya, jadi anti turunan itu baru akan dipakai banyak nanti pada saat kita membahas integral tentu gitu ya. Jadi definite integral tentu, integral yang punya batas ya. Oke, anti turunan itu apa sih gitu ya? Jadi definisi anti turunan itu, jadi kalau saya punya fungsi f besar gitu, f besar itu disebut anti turunan dari f kecil. Kalau apa? Kalau saya turunkan si f besar, maka kita akan dapat f kecil gitu ya. Jadi kalau saya punya f besar disebut anti turunan dari f. Kalau apa? Kalau saya turunkan f besarnya, maka saya dapat f kecil untuk setiap x pada daerahnya, gitu ya. Contohnya, misalnya, saya punya fx-nya x pangkat 3. Kalau fx-nya x pangkat 3, berapa sih anti turunannya? Contohnya 1/4 x pangkat 4. Kenapa? Karena kalau saya turunkan jadi 4 kali 1/4 x pangkat 4 gitu ya. X pangkat 4 kurang 1 gitu kan. Jadi 4 kali 1/4 x pangkat 4 kurang 1. Betul hasilnya ini. Ada yang lain? Ada. Kenapa? Karena kalau saya tambah 5, turunannya juga sama persis segini. Kalau saya turunkan f aksen, maka dapatnya itu juga gitu ya. Jadi kalau saya turunkan f aksen x, dapatnya berapa? 4 dikali 1/4 dikali x, 4 kurang 3. Oh sama, x pangkat 3. Ini juga sama, karena kalau diturunkan konstanta juga sama, 0 gitu ya. Contoh yang lain misalnya, kalau fx-nya sin x, ingat f aksen x-nya berapa? F aksen x-nya tuh cos x. Ini, gitu ya.
Kalau saya tambahkan dengan konstanta gitu, C misalnya, kalau saya turunkan sama juga dengan cos X. Jadi kalau saya sudah punya satu fungsi antiturunan, maka antiturunan itu tidak tunggal. Kenapa? Tambahkan aja bilangan gitu ya, bilangan lain konstanta tapinya, maka dia juga tetap merupakan antiturunan. Jadi kalau saya punya fungsi, cari antiturunannya, maka antiturunannya tidak tunggal. Kenapa? Karena kalau saya tambahkan konstanta, maka kalau saya turunkan pasti akan 0. Jadi apapun fungsinya tambah aja konstanta, dia pasti antiturunan juga dari fungsi tersebut. Ya. Oke, sekarang. Nah, kita punya yang namanya antiturunan umum gitu ya. Yang namanya antiturunan umum itu yang nantinya dipakai kalau kita menghitung integral tak tentu. Jadi kalau kita punya f antiturunan dari f kecil, maka antiturunan yang umum itu adalah temukan satu antiturunan, kemudian tinggal tambahkan konstanta sebarang. Gitu ya. Jadi yang namanya antiturunan umum itu adalah cari aja satu antiturunan, kemudian tambahkan konstanta, maka disebut antiturunan umum. Nah, antiturunan umum itu nantinya di mana dipakainya? Tadi nanti dipakainya itu pada saat kita menghitung integral tak tentu. Nanti kalau dikasih batas gitu pakai batasnya AB gitu, nanti dapatnya dari teorema dasar kalkulus, bisa dipakai menghitung integral tentu. Integral tentu itu yang berbatas, ya. Nah, rumusnya sekarang. Kalau saya punya fungsi f kecil, antiturunannya f besar. Kalau saya kalikan dengan k, maka antiturunannya tinggal dikalikan dengan k ditambahkan dengan c. Kalau saya punya f dan g, antiturunannya f sama g, kalau dijumlahkan atau dikurang, tinggal fx ditambah atau dikurang, ditambah konstanta. Kalau x pangkat n, antiturunannya 1/n plus 1, x pangkat n plus 1 ditambah c. Cara ngafalinnya gimana? Kalau saya ngafalinnya cuma satu, saya hafalkan turunan aja. Kenapa? Kalau antiturunannya benar, kalau saya turunkan yang kanan, akan dapat yang sebelah kiri. Jadi yang saya hafalkan cuma turunan aja. Jadi antiturunan itu betul antiturunan yang sebelah kiri. Kalau saya turunkan yang kanan, dapat yang kiri gitu ya. Jadi kadang-kadang kan suka bingung turunan sin sama integral sin tuh yang mana gitu ya. Kalau saya menghafalnya satu aja, pokoknya turunan. Pokoknya kalau turunan itu kalau anti turunan tinggal dibalik. Jadi kalau yang kanan diturunkan dapatnya yang kiri. Kalau turunan kan saya punya fungsi turunnya di sebelah ya satu turunan lah pokoknya. Jadi integral tuh nanti saya tinggal ngafalin. Jadi misalnya Anda dapat soal gitu ya nantinya, integral berapa sama dengan apa gitu, Anda udah nyari ini dapat hasilnya segini gitu. Kalau Anda nggak yakin benar, turunkan saja fungsi ini gitu ya. Betul nggak sama dengan ini? Kalau dia sama, berarti sudah benar gitu ya. Jadi saya biasanya cuma menghafalkan, kalau saya cari integral dapat ini, kalau saya nggak yakin dengan jawabannya, turunkan saja sebelah kanan dapat yang sebelah sini. Kenapa? Karena ini itu nantinya jadi antiturunan gitu, nanti di belakang. Minggu depan, cuma karena minggu depan libur, 2 minggu lagi gitu ya, kita akan bahas itu. Ya. Jadi ini sebetulnya pendahuluan ya, pendahuluan untuk masuk integral. Jadi kalau fungsinya sin X, antiturunannya apa? Antiturunannya min cos X. Kenapa? Karena turunan cos min sin X, jadi min sin X kan jadi sin X. Dan seterusnya. Ya. Kalau hafal ini di luar kepala boleh, kalau nggak hafal ya cari turunan. Gitu ya. Coba kita lihat dulu contohnya. Oke, tadi kalau X pangkat N antiturunannya apa? Kalau saya punya X pangkat N, sebentar. Kalau saya punya X pangkat N, maka antiturunan X pangkat N berapa? 1/n plus 1, X pangkat N plus 1, gitu ya. Kenapa? Karena kalau saya turunkan ini, diturunkan dapatnya ini. Oke, sekarang. Saya punya F double aksen X.
Nilainya berapa? 12x kuadrat ditambah 6x dikurang 4. Yang ditanya tentukan f. F itu kan berarti anti turunannya siapa? Anti turunannya f aksen. Berarti kalau saya ingin dapat f, ya harus cari f aksennya dulu. F aksen itu anti turunannya siapa? Anti turunan F double aksen. Kenapa? Karena kalau saya turunkan F aksen, dapatnya F double aksen. Berarti anti turunan siapa? 12 kali X kuadrat sama dengan 12 dikali anti turunan X kuadrat. Tadi kalau X kuadrat anti turunannya rumusnya gini. Berarti sepertiga X pangkat 3. Ditambah 6 kali X, berarti 6 kali anti turunan X, setengah X kuadrat. Dikurang 4 dikali 1. 1 itu anti turunannya berapa? X, gitu ya. Ditambah dengan, ingat, kalau anti turunan harus ditambah dengan apa? Ditambah dengan konstanta. Saya sebut C1. Kalau mau cari fx gimana? Fx itu anti turunan, jadi ini anti turunannya ini. Anti turunannya f aksen, ke sana juga anti turunannya. Ya? Ke arah sana. Berarti fx anti turunan f aksen. Berarti 12/3 saya selesaikan dulu ya, sederhanakan dulu. Ini jadi berapa? 12 kali 1/3, 4x pangkat 3, ditambah 3x kuadrat, dikurang 4x, ditambah C1. Itu ya. Oh, berarti anti 4 kali x pangkat 3, berarti 4 kali anti turunan x pangkat 3. 1/4 x pangkat 4. 3 dikali anti turunan x kuadrat, 1/3 x pangkat 3. Dikurang 4 dikali anti turunan x setengah x kuadrat. Ditambah C1, anti turunannya berapa? C1x. Tapi anti turunan umumnya ditambah dengan konstanta. Jadi saya dapatnya berapa? X pangkat 4 ditambah X pangkat 3 dikurang 2X kuadrat tambah C1X ditambah C2. Tetapi F itu ada syaratnya, F0-nya harus 4. Kalau F0-nya 4, saya akan dapat berapa? F0 4, kayak F0, 0, 0, 0. Kan jadi dapatnya F0 sama dengan ini 0, ini 0, 0. Ini 0, oh berarti C2. Jadi C2-nya 4 gitu ya. Berarti Fx-nya jadi apa? Fx-nya jadi X pangkat 4 ditambah X pangkat 3 min 2X kuadrat ditambah C1X ditambah 4. Saya punya apa lagi? F1 sama dengan 1. Oh, ini 1 nih. 1 itu sama dengan berapa? Tinggal masukkan ke Fx-nya. Berarti 1, ini 1 ditambah 1 dikurang 2 ditambah C1 kali 1 ditambah 4. Berarti F1 sama dengan 1. Dapatnya berapa? Ini 2 hilang. C1 tambah 4 sama dengan 1 tadi ya. Berarti C1 sama dengan berapa? 4. 1 dikurang 4 itu tidak luas kan ya? Oke, jadi sama dengan berapa? Sama dengan min 3. Jadi kesimpulannya apa? Jadi kesimpulannya si Fx itu sama dengan X pangkat 4 ditambah X pangkat 3 kurang 2X kuadrat ditambah dikurang 3X ditambah dengan 4. Itu ya. Nah, nanti di latihan kelihatannya banyak contoh soal yang seperti ini. Ya. Oke, sampai ini ada pertanyaan? Jelas, Bu. Jelas ya. Oke, bahannya habis. Oke, masih ada pertanyaan lagi selain anti turunan yang tadi masih ada pertanyaan? Stop share dulu. Stop. Oke, nanti videonya saya taruh di itu ya, di Google Drive yang kita punya. Ada pertanyaan kah? Sudah tidak ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, karena sudah 11.36, mungkin kita sudah bisa akhiri ya kuliahnya. Hanya 76, kemana ini? Yang tidak hadir bisa lihat videonya ya. Kasih tahu temannya, lihat videonya, video kuliahnya. Ya, oke? Baik, Jangan Ibu. lupa isi absennya ya.
Oke, Baik, Ibu. kalau yang sudah di rumah, selamat libur gitu ya. Selamat Lebaran bagi yang merayakannya. Bagi yang belum pulang, hati-hati di jalan, kan masih perjalanan ramai Lebaran begini ya. Hati-hati di jalan, selamat berlibur juga, selamat Lebaran ya bagi yang merayakan. Oke, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat siang, udah siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Terima kasih banyak, Ibu. Ibu. Mohon maaf lahir Tuh, batin makasih juga. Ibu. Terima kasih banyak, Ibu. Sama-sama. Saya tutup Sehat-sehat semua Ibu. ya. Sama, semua sehat-sehat ya. Yo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Waalaikumsalam. Makasih Ibu. Saya tutup ya.